Salam jumpa pemirsa dalam Tanah Merdeka. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kami akan mengulas berbagai informasi menarik yang diliput oleh para peserta magang di TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat. Bersama saya, Cok Bagus Dita, berikut cuplikan Tanah Merdeka. Belajar tembang naskah lontar di museum. Berjualan donat di Car Free Day. Tanggapan mahasiswa tentang pilkada. Pemirsa, hasil penelitian para ahli yang mempelajari naskah lontar menunjukkan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat yang hidup di masa lalu sudah memiliki tingkat keilmuan yang tinggi. Berikut liputannya. Halo Sobat TVRI, saat ini saya sedang berada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Dan di sini kita akan belajar cara membaca lontar atau tembang. Seperti apa? Mari ikuti liputan selengkapnya. Naskah kuno suku Sasak merupakan salah satu jenis benda koleksi yang dimiliki oleh Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat. Petugas museum, Gunarti, menjelaskan, naskah kuno ini ditulis dengan menggunakan huruf Jejawan yang hanya dikenal di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Sedangkan naskah kuno yang ditemukan di Pulau Sumbawa ditulis dengan menggunakan huruf Jontal, dan di wilayah Bima banyak ditemukan naskah yang menggunakan huruf Arab gundul. Keunikan yang terdapat di dalam naskah kuno suku Sasak yaitu isi tulisannya berbentuk tembang prosa atau puisi, bukan seperti penulisan naskah biasa, sehingga cara membacanya dapat dilakukan. Mingkar mingkur ngukara agarono karenan mardi Menurut penelitian, ada berbagai jenis tembang seperti tembang macapat dan tembang gede. Kemudian tembang macapat terbagi menjadi dandang gulo, pangkur, mas kumambang, sinom, dan lain-lain. Tembang di wilayah Jawa, Bali, dan Lombok memiliki ciri guru gatra, guru bilangan, dan guru lagu. Guru gatra adalah banyaknya baris atau gatra dalam satu bait. Guru wilangan adalah jumlah suku kata atau wanda dalam satu baris. Sedangkan guru lagu adalah bunyi vokal pada suku kata terakhir di setiap barisnya. Bunyi lagu pada akhir gatra antara lain adalah A, I, U, E, dan O. Karena naskah kuno tersebut ditulis dalam bentuk tembang, maka kemudian dapat digunakan dalam upacara adat sorong serah, aji keramu, dan pepausan suku Sasak. Naskah kuno mengandung berbagai informasi tentang sejarah dan filosofi, termasuk filosofi tentang kehidupan wanita Sasak sehari-hari. Naskah kuno Sasak ditulis dengan menggunakan huruf Jejawan yang memiliki 18 huruf. Hal ini berbeda dengan huruf Jejawan di Pulau Jawa yang memiliki 20 huruf. Jadi anak-anak akan mempunyai nilai seni ya, ada secara estetika karena anak akan melantunkan tembang tersebut sesuai dengan karakternya, baik itu gambuh, dandang gulo, dan lain-lainnya. Manfaatnya adalah akan jiwa seninya akan makin meningkat karena di situ juga akan mendapatkan beberapa ilmu. Ya, dengan membaca, menembangkan, sambil menembangkan akan tahu isi tembang tersebut adalah tentang pengungkapan rasa, pengungkapan keindahan. Di situ juga ada juga tentang pengobatan anak, tentang usadarare maupun tatumpun ya. Kalau usadarare ada pengobatan anak, kalau tatumpun pengobatan secara umum di mana akan mendapatkan ilmu dalam segala hal. Naskah kuno Sasak diukir di atas daun lontar dengan menggunakan pisau khusus yang kemudian diberi tinta agar bisa terbaca dengan mudah. Suku Sasak menggunakan tinta tradisional yang dibuat dari kemiri yang dipanggang dan dihaluskan. Naskah-naskah lontar ini kemudian dirangkai dan diberi pengepit atau takepan.
Baik pemirsa, demikian liputan kami di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Saya Desa Apriani dari Universitas Teknologi Yogyakarta melaporkan untuk Tanah Merdeka TVRI Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, membuka usaha berjualan donat merupakan salah satu cara yang bisa dipilih oleh para pengusaha muda di Kota Mataram. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TVRI Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya sedang berada di Teras Udayana, tepatnya di Kota Mataram. Dan tentunya saya akan mengajak kalian untuk melihat para pedagang atau UMKM yang sedang berjualan di Car Free Day Udayana, tepatnya pada Minggu pagi hari ini. Nah, salah satunya yaitu wirausaha muda yang berjualan donat, yang sedang merintis dari dulu dan sekarang sudah melonjak naik. Nah, untuk itu pemirsa yang ada di rumah, inilah informasi selengkapnya. Suasana Car Free Day di Kota Mataram menjadi saksi dari semangat seorang pengusaha muda, Aprilia Azhari. Terlihat berdiri di stand kecilnya sejak pukul 6 pagi. Ia dengan penuh semangat menjual produk donat buatannya kepada para pengunjung yang lewat. Usaha donat ini dirintis oleh Aprilia pada tahun 2019 yang lalu. Namun, untuk berjualan di Car Free Day Udayana, ia mulai sejak tahun 2022. Awalnya ia terinspirasi dari suaminya yang bekerja di salah satu gerai donat di pusat perbelanjaan di Kota Mataram. Wanita yang lahir pada tahun 1997 ini kemudian memutuskan untuk belajar membuat donat dari sang suami. Usaha donat ini dibangun dari nol dengan mengumpulkan modal sedikit demi sedikit. Selain dibantu suami dalam memproduksi donat, Aprilia yang memiliki pendidikan terakhir SMA ini mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Bahkan ketika berjualan di Car Free Day Udayana, ia dibantu oleh adiknya. Saat ini ia telah memiliki produk donat dengan 20 variasi rasa. Warga Kelurahan Selagalas Kota Mataram ini memiliki target bisa melakukan penjualan donat hingga 2,5 juta rupiah per hari. Hal ini dilakukan dengan dukungan promosi di media sosial. Alhamdulillah nggak ada kendala, sampai saat ini nggak ada kendala. Pesan untuk semuanya, semangat jualannya buat keluarga di rumah. Lebih lanjut, Aprilia menuturkan, usaha membuat donat termasuk mudah untuk dijalani. Karena sejauh ini ia belum menemui kendala yang berat. Aprilia berharap bisnisnya berjalan dengan lancar dan semakin berkembang. Nah, Sobat TVRI Nusa Tenggara Barat, demikian laporan dari kami yaitu terkait wirausaha muda yang sedang berjualan di Car Free Day. Akhirnya saya Cindia Kirana, Universitas Islam Negeri Mataram, Tanah Merdeka TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan, dan sampai jumpa. Seorang pelajar SMA Negeri 2 Mataram ingin memotivasi para pelajar lainnya dengan membagikan pengalamannya mengikuti kegiatan Duta Pelajar SMA tingkat nasional. Halo Sobat TVRI Nusa Tenggara Barat. Nah, kali ini kami sedang berada di SMA Negeri 2 Mataram untuk meliput salah satu siswa berprestasi. Penasaran kan? Yuk ikuti kami. Alfian Ananta Asis, siswa SMA Negeri 2 Mataram, menorehkan prestasi gemilang dengan terpilih menjadi Duta SMA Nusa Tenggara Barat. Prestasi ini menambah deretan pencapaiannya setelah sebelumnya Alfian meraih gelar Duta Pelajar Kota Mataram, serta Duta Anti Narkoba dan Kekerasan dari Badan Narkotika Nasional BNN. Alfian mengungkapkan bahwa ketertarikannya mengikuti seleksi duta bermula dari informasi yang didapatkannya di Instagram. Seleksi duta ini terdiri dari 3 tahap, yakni seleksi administrasi, seleksi karya tulis, dan seleksi wawancara. Motivasi Alfian sebenarnya karena ingin mencoba pengalaman baru. Ia juga ingin menjadi pelopor bagi para pelajar di Indonesia bahwa siswa SMA bisa membuat perubahan besar yang berdampak baik bagi masyarakat. Dukungan penuh juga datang dari pihak sekolah dan keluarga. Alfian menyebutkan bahwa sekolah menanggung biaya finansial termasuk pembuatan konten dan spanduk. Menurut aku sendiri, tanggapan aku terhadap program Duta SMA NTB ini sangat bermanfaat dan membuka pengalaman baru buat teman-teman SMA di seluruh Indonesia. Karena ini tuh diambil dari tiap-tiap provinsi. Dari tiap provinsi itu ada 2 orang, putri dan putra. Jadi menurut aku
dari Direktorat SMA sendiri merupakan program yang sangat bagus, yaitu Duta SMA ini. Sangat bermanfaat pokoknya. Worth it. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan SMA Negeri 2 Mataram, Lalu Iskandar, memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat dan dedikasi Alfian. Ia menilai Alfian sangat gigih memperjuangkan apa yang ia inginkan, termasuk dalam seleksi Duta SMA. Dan selama dia berproses, dia tidak meninggalkan guru-gurunya ataupun pembinanya selama dia seleksi Duta SMA itu. Dia tetap berkomunikasi dengan Bapak Ibu gurunya, dengan pembina-pembinanya untuk meminta masukan ataupun tambahan-tambahan informasi terkait dengan terutama waktu itu masalah esainya ya, dan juga persiapan dia untuk wawancara di Jakarta untuk seleksi terakhirnya itu. Alfian adalah seorang siswa yang multi talents boleh dikatakan, karena tidak hanya di bidang sains, di bidang sejarah, IPS juga dia menjuarai. Ikut banyak kegiatan-kegiatan olimpiade fisika, olimpiade sejarah, dia selalu menjadi juaranya. Belum lagi di artikel, kemudian dia menulis, kemudian dia jurnalis dan seterusnya. Jadi layaklah dia sebagai duta pelajar SMA Nusa Tenggara Barat karena banyak wakil-wakilnya, siswa-siswa yang punya talent lain yang bisa diwakili oleh dirinya sendiri begitu. Rekan sekelas Alfian, baik Cailana Keisa mengungkapkan rasa bangganya memiliki teman seperti Alfian yang merupakan sosok yang mampu memberikan motivasi melalui pencapaiannya yang telah diraih. Saya harap dengan segala pencapaiannya dia dan dengan segala pengalamannya dia bisa berbagi sharing pengalaman-pengalamannya dia ke orang lain, terus membuat orang lain terinspirasi dari pengalamannya dia, dan pastinya berharap dia bisa masuk dan lolos PTN impiannya dia. Dengan berbagai prestasi yang telah diraih, Alfian Ananta Asis menunjukkan bahwa generasi muda NTB memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat. Demikian liputan dari SMA Negeri 2 Mataram tentang siswa berprestasi. Saya, Yayan Herianti, Tanah Merdeka, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Seorang guru di SMK Negeri 5 Mataram telah mendedikasikan hidupnya selama lebih dari 30 tahun untuk mendidik para siswanya. Halo Sobat TVRI, kali ini saya sedang berada di SMK Negeri 5 Mataram. Kami akan mengajak Anda untuk mengenal profil seorang guru di sekolah ini. Berikut liputannya. Lalu Darmawan lahir pada 21 April 1967, merupakan sosok inspiratif di dunia pendidikan seni di SMKN 5 Mataram. Mengawali pendidikan SD dan SMP di Gerung, Lombok Barat, ia melanjutkan pendidikan ke SMA di Kota Mataram dan kemudian ke IKIP Negeri Surabaya mengambil jurusan pendidikan keterampilan kerajinan. Ia lulus pada tahun 1992. Lalu Darmawan memulai karirnya sebagai guru pada tahun 1992 dan diangkat secara resmi pada tahun 1993. Meskipun awalnya ingin menjadi pengajar bahasa Jepang, kecintaannya pada kerajinan mendorongnya untuk berkarir di bidang pendidikan seni. Ia mengajarkan berbagai mata pelajaran, khususnya di jurusan batik, yang kini menjadi program unggulan. Selama berkarir, Lalu Darmawan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekurangan peralatan dan bahan ajar. Namun, ia selalu berusaha untuk menemukan solusi kreatif agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Pengalaman paling berkesan baginya adalah ketika produk batik hasil karya siswa mendapat respon positif dari pemerintah daerah, meningkatkan kepercayaan diri alumni. Dalam mengajar, ia menggunakan metode kombinasi teori dan praktik. Juga memanfaatkan teknologi terkini seperti YouTube untuk mendukung pembelajaran. Ia juga aktif sebagai instruktur pelatihan batik dan terlibat dalam pengembangan program pendidikan di sekolah. Tidak ada cara lain kecuali kita meningkatkan terus kemampuan kita, kompetensi di bidang kita masing-masing. Berikutnya, kuasailah IT, karena dengan IT kita bisa berbuat yang lebih banyak, lebih luas
kita bisa beraktivitas bisnis di situ, kemudian kita bisa mendapatkan informasi baik dari lingkungan setempat sampai seluruh dunia. Lalu Darmawan berharap agar siswa di SMKN 5 Mataram dapat terus mengembangkan kemampuan kreatif dan siap berkontribusi di masyarakat. Ia menekankan pentingnya pelatihan praktik yang lebih banyak dalam pendidikan kejuruan agar siswa siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ia juga memberikan pesan kepada guru muda untuk memperkuat skill di bidang masing-masing dan menguasai teknologi informasi. Selama berkarir, Lalu Darmawan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekurangan peralatan dan bahan ajar. Namun, ia selalu berusaha untuk menemukan solusi kreatif agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Baik pemirsa, demikian liputan kami di SMK Negeri 5 Mataram. Saya Lalu Rizky Kurniawan dari SMK Negeri 5 Mataram melaporkan untuk Tanah Merdeka TVRI Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tanah Merdeka. Banyak sekali isu-isu di tengah masyarakat yang bermunculan untuk menyuarakan terkait dengan kesetaraan gender. Diskusi mendalam mengenai isu yang sedang hangat di Nusa Tenggara Barat. Bersama narasumber berkompeten di bidangnya. NTB Bicara, setiap hari Senin hingga Kamis, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Menyajikan tayangan tentang kisah-kisah dan karya inspiratif di seputar Nusa Tenggara Barat. Saksikan inspirasi kita setiap hari Sabtu pukul 18.00 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Ratusan pramuka tingkat SD dan SMP di Kota Mataram berkumpul untuk berkompetisi dalam lomba giat pramuka penggalang. Halo sahabat TVRI, saat ini saya sedang berada di Bumi Perkemahan Kota Mataram. Saat ini kita akan melihat kegiatan kepramukaan dalam rangka lomba prestasi Samca Penggalang Suwarti Rating Mataram. Seperti apa keseruannya? Mari ikuti liputan selengkapnya. Di arena perlombaan. Kuartir Ranting Kecamatan Mataram menggelar lomba giat pramuka penggalang 2024 yang berlangsung di Bumi Perkemahan Pramuka Kota Mataram. Ketua Kuartir Ranting 5 Kota Mataram, Johani, menjelaskan, lomba ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Pramuka, Hari Ulang Tahun Kota Mataram, serta Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung anak-anak pramuka penggalang yang berprestasi. Tujuannya adalah untuk dalam rangka Hari Ulang Tahun Pramuka dan Hari Ulang Tahun Kota Mataram serta RI. Pesertanya dari semua gugus depan yang ada di Kuara Mataram, di Kecamatan Mataram. Kalau yang daftar sekarang 22 gugus depan. Sementara itu, panitia lomba Ghafurur Rahim menambahkan, informasi mengenai lomba sudah disampaikan kepada seluruh sekolah sejak 1 bulan yang lalu. Tahun ini lomba diikuti sekitar 650 peserta tingkat SD dan SMP
dari 22 gugus depan di Kuartir Ranting Kecamatan Mataram. Dalam kegiatan ini ada berbagai macam lomba seperti LKBB, lomba Simapur, hingga lomba pioneering. Ghafurur Rahim juga berharap ke depannya seluruh sekolah dapat mengikuti kegiatan ini. Kuaran Mataram ini tidak salah, jumlah sekolahnya 40 yang mendaftarkan diri, baik dari pihak daring itu berjumlah 22 sekolah, yang daftar ulang sebanyak 18 sekolah. Bahkan yang ikuti ini kegiatannya kalau tidak salah 20 yang terdaftar sampai sekarang. Dari sekian mata lomba ini yang terdaftar 20 sekolah. Harapan ke depan semoga pangklan-pangklan yang lain termotivasi dengan kegiatan Kuaran Mataram. Kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta. Sangat seru, pikir gembira. Oh, baik. Terus persiapannya ini untuk mengikuti kegiatan ini apa aja? Kita latihan dari hamin seminggu, kita ngapalin aba-aba, ngapalin gerakan. Rasanya itu senang, gembira, juga seru sih. Gitu. Terus semangat juga buat ikut lomba kali ini. Keren. Kita latihan juga dari hamin seminggu, terus ngapalin aba-aba yang dikasih. Terus latihannya juga ada pas jam istirahat sekolah juga ada. Kegiatan lomba dimulai pada hari Senin, 12 Agustus 2024 dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Baiklah pemirsa, demikian liputan kami di Bumi Perkemahan Kota Mataram kali ini. Saya Dosen Seputi dan SMK Negeri 1 Kota melaporkan untuk Kanal Merdeka TVRI Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Sabtu Budaya di SD Negeri 37 Ampenan bertujuan untuk memperkenalkan budaya suku Sasak kepada seluruh siswa. Halo Sobat TVRI, saat ini saya sedang berada di SD Negeri 37 Ampenan Kota Mataram yang saat ini sedang melakukan kegiatan Sabtu Budaya. Seperti apa keseruannya? Mari ikuti liputan selengkapnya. SD Negeri 37 Ampenan melaksanakan program Sabtu Budaya setiap bulan pada minggu ketiga sebagai bentuk pelestarian budaya dan memperkenalkan pakaian adat Sasak di Kota Mataram. Program ini merupakan instruksi dari Wali Kota Mataram yang diteruskan melalui Dinas Pendidikan kepada seluruh sekolah di kota tersebut. Kepala SDN 37 Ampenan, Baik Mas Nur mengungkapkan, kegiatan ini dilaksanakan oleh semua sekolah di Kota Mataram, bukan hanya di SDN 37 Ampenan saja. Setiap bulan pada minggu ketiga, seluruh guru, staf dan siswa diwajibkan mengenakan pakaian adat Sasak. Bagi siswa dari luar Pulau Lombok, seperti dari Bali atau Jawa, tetap diwajibkan mengenakan pakaian adat Sasak sebagai bagian dari kegiatan ini. Hal ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam menghargai kebudayaan lokal, meskipun mereka bukan asli Lombok. Kegiatan Sabtu Budaya ini tidak memiliki tema khusus. Setiap pelaksanaannya, siswa melakukan berbagai aktivitas seperti tari tradisional, drum band, memasak masakan khas Sasak, permainan tradisional selodor, peresean, serta perlombaan antar kelas yang dipersiapkan oleh wali kelas masing-masing. Anak-anak sangat antusias dan kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari orang tua. Pihak sekolah memastikan partisipasi seluruh siswa dengan cara menyebarkan informasi melalui grup WhatsApp kelas, sehingga semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini, guru dan staf juga berperan penting dalam mempersiapkan Sabtu Budaya. Semua guru berperan aktif dan bertanggung jawab atas persiapan di kelas masing-masing. Sementara koordinasi dilakukan oleh staf khusus. Baik Mas Nur menilai kegiatan Sabtu Budaya sangat berdampak positif bagi para siswa, terutama dalam meningkatkan keberanian untuk tampil dalam berbagai kegiatan. Saat ini kegiatan Sabtu Budaya berjalan lancar tanpa kendala berarti. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Manfaatnya banyak sekali, Mbak. Anak-anak bisa berkreasi sendiri, bisa bisa mengetahui
apa sih adat Sasak, bisa mengetahui permainan-permainan Sasak, baju-baju adat Sasak, semua banyak. Dan dengan cara perlombaan, Mbak, perlombaan per kelas. Jadi anak-anak itu antusias sekali di sini ya. Dengan adanya Sabtu Budaya ini, anak-anak semua dari kelas 1 sampai kelas 6 mengenal adat dari Sasak, adat yang ada di Lombok. Kedepannya, ia berharap kepala sekolah yang selanjutnya dapat mengembangkan Sabtu Budaya. Meskipun dirinya akan segera pensiun, ia berharap semangat melestarikan budaya lokal tetap terus berlanjut. Selain Sabtu Budaya, sekolah juga berencana melestarikan kebudayaan lokal melalui kegiatan seperti tari-tarian dan lagu-lagu Sasak. Untuk mendorong siswa mencintai dan menjaga kebudayaan nasional, pihak sekolah mengadakan berbagai perlombaan dan memberikan hadiah bagi siswa yang berprestasi. Sabtu Budaya di SDN 37 Ampenan menjadi contoh bagaimana sekolah bisa berperan dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya lokal di tengah modernisasi. Baik pemirsa, itulah liputan kami di SD Negeri 37 Ampenan, Kota Mataram. Saya Dela Lestari dari SMK Negeri 1 Bapak, melaporkan untuk Tanah Merdeka, TVRI Nusa Tenggara Barat. Bye-bye. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Tanah Merdeka. Saya, Cok Bagus Dita, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam damai sasambo.